kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Tetap bersukacita, tetap bersemangat. Karena hanya dengan semangat dan sukacita, tentu kita akan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, untuk kita boleh memasuki pelajaran kita yang baru di pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kesempatan lagi bagi kami untuk belajar. Kami berdoa Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmah, dan kemampuan bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mau mengundang anak-anak untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah belajar banyak tentang interaksi manusia dengan alam atau lingkungan. Di dalamnya interaksi manusia dengan lingkungan, interaksi secara ekonomi, lingkungan sosial, maupun lingkungan budaya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa kalian wajib membaca halaman 74 sampai 75 ya, sampai 76. Wajib kalian membaca karena itu adalah penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan hari-hari sebelumnya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi ini hanya salah satu contoh lagi. Jadi saya rindu kalian dapat membacanya kembali. Nah anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar tentang peranan pasar. Peranan pasar. Berbicara tentang pasar, disitulah terjadi interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, anak-anak, pasar merupakan tempat yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena di sana pasti ada jual beli dan sebagainya. Nah, kita mau melihat, sebelum kita melihat apa saja peran pasar bagi masyarakat, kita mau tahu dulu pasar itu apa. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Jadi pasar itu adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli, dan di sana terjadi transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Jadi itu adalah pengertian pasar. Nah, apa ciri khas dari pasar itu? Pasar ternyata punya ciri khas. Ciri khas pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi cirinya itu ada transaksi antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini transaksi tentang barang maupun jasa yang mau diperjualbelikan. Nah, di sana kita juga memperhatikan masyarakat tujuan ke pasar itu adalah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari. Yang mana dalam transaksi itu terjadi tukar menukar barang dengan uang. Iya. Di dalam pasar pun terjadi perputaran uang. Nah, pasar itu menjadi pergerakan ekonomi rakyat. Jadi di pasar itu terjadi pertukaran, perekonomian rakyat berputar, rodanya berputar di pasar itu ya. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa saja peran pasar bagi kehidupan manusia. Setidaknya ada 4 peran pasar yang perlu kita tahu bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah peran pasar bagi penjual. Peran pasar bagi penjual itu ada 2. Yang pertama,
sebagai tempat untuk memasarkan barang atau memperkenalkan barang yang mau dijual. Jadi di sana tempat untuk memasarkan atau memperkenalkan barang yang akan dijual oleh para penjual. Lalu yang kedua adalah sebagai tempat untuk menjual barang yang diperdagangkan. Jadi di pasar itu tempat untuk menjual barang-barang yang mau dijual, barang-barang yang diperdagangkan. Itu peran pasar yang pertama bagi para penjual. Lalu peran pasar yang kedua itu adalah bagi pembeli. Untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh seseorang atau oleh masyarakat, maka untuk mendapatkan barang-barang tersebut harus dicari di pasar, karena di pasarlah barang-barang itu dijual. Nah, di pasar pun manusia atau masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita tahu ya, di pasar itu dijual berbagai macam barang yang dibutuhkan, baik itu pakaian, makan minum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu ada di pasar. Kenapa demikian? Karena di pasar itu orang atau masyarakat lebih mudah atau lebih gampang untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau barang yang dibutuhkan. Jadi itu peran pasar bagi pembeli, bahwa di pasarlah dengan mudah kita akan mendapatkan apa yang mau kita beli untuk kebutuhan hidup kita sebagai masyarakat. Itu peran pasar yang kedua. Lalu yang ketiga, peran pasar adalah peran pasar untuk sumber daya manusia. Ya, keberadaan pasar itu membuka kesempatan atau peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Mungkin yang nganggur di pasar lah mereka mendapatkan pekerjaan. Bisa menjadi penjaga toko, satpam, atau bisa juga mereka menjual, membuka usaha sendiri, jualan di pasar. Ya, sehingga itu dikatakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, pasar yang ramai dikatakan dapat berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja. Jadi di sini kita peran pasar dapat kita simpulkan adalah dapat mengurangi angka pengangguran. Jadi di pasar itu bisa menolong. Kalau pasar itu makin besar, makin luas, maka akan merekrut banyak pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah peranan pasar untuk pembangunan. Pasar yang berkembang akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan makin sejahtera, tetapi juga jangan lupa pasar yang berkembang membawa perubahan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi itu pun dapat membawa keuntungan bagi negara, karena di sana negara akan mendapatkan pemasukan. Ya, negara akan mendapatkan atau memperoleh pemasukan dari aktivitas pasar melalui apa? Melalui pajak dan retribusi. Nah, dari sini kita melihat bahwa pasar itu dapat membangun ekonomi mulai dari masyarakat paling rendah sampai kepada negara. Jadi peran pasar itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, di pasar tadi saya katakan bahwa di pasar pun itulah interaksi manusia dalam lingkungan ekonominya. Jadi itu yang anak-anak perlu ingat dan pahami. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian juga boleh membaca peran pasar di halaman yang ke-77 sampai 78. Nah, tugas bagi anak-anak pada pagi hari ini adalah yang pertama, ayo menulis halaman 76. Lalu yang kedua itu adalah ayo lakukan halaman 78. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.